sangat-sangat berharap supaya kursi di depan ini dari pelayan-pelayan Tuhan untuk bisa duduk memenuhi semua yang ada. Ini membutuhkan ajakan kepada Bapak Ibu untuk sama-sama kita membuka di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Tolong mic di belakang agak terganggu ya, terlalu dengung terus ya. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9, semua sudah dapat? Ya, saya sangat-sangat berharap semua membawa Alkitab, bukan dibaca dengan HP, ya, tidak. Tapi lebih baik kita pakai Alkitab. Oke, semua 1 Petrus 2 ayatnya ke-9. Saya menunggu semua 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Semua ya? Oke. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang ngerajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dituliskan oleh Rasul Petrus, surat yang pertama kepada pengikut-pengikut Kristus, kepada orang-orang kudus, supaya tahu bahwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kepada pengikut-pengikut Tuhan, segala semua itu adalah umat-umat pilihan Tuhan. Sekali lagi, itu adalah umat-umat pilihan Tuhan. Tuhan memilih kepada kita. Tuhan memilih 2000 tahun yang lalu. Pada waktu itu Tuhan Yesus selesai ada di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Selesai, dia turun ke Galilea. Dia turun ke Galilea, dia mulai jalan menyeberangi. Dan saat itu di Danau Galilea ada 2 kakak beradik, ya, Petrus, Yohanes. Mereka sedang menjala ikan. Tuhan Yesus panggil kepada mereka, Petrus, ayo mari ikut saya. Yohanes, mari ikut saya. Dan saat itu sebelum mereka dipanggil, mereka sedang menjala ikan. Mereka sedang bekerja di dunia. Tetapi dipanggillah sama Tuhan. Di antaranya itu ada 2, Petrus, Yohanes ikut, kakak beradik ikut. Mereka tidak menolak, mereka tinggalkan perahunya, segala semua, dan saat itu mereka tinggal ikut Tuhan. Dan kita melihat lagi sesudah itu ada teman-teman yang sedang menjala ikan lagi. Di situ dia panggil lagi, ikut saya. Mereka tinggalkan perahunya lagi, dan di situ lagi kita melihat mereka mengikut Tuhan. Tidak menawar-nawar. Ini karena apa? Mereka sudah dipilih sama Tuhan. Dan kita melihat juga di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-9. Pada waktu itu Matius sedang duduk di tempat bea cukai. Dia sedang memungut cukai. Tuhan Yesus pada waktu itu di dalam pelayanan. Dia datang, dia lewat di situ. Dia melihat kepada Matius. Dia memandang, menatap kepada Matius dan mengatakan kepada Matius, ikut aku. Pada waktu itu Matius lagi betul-betul asik, lagi terima uang banyak. Tapi kita melihat oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan panggil dia ikut. Ikut terus melayani. Ikut terus kepada Tuhan Yesus. Kita juga saat ini. Karena pengalaman-pengalaman yang begitu indah dari Petrus, dia tuliskan ini. Kepada siapa? Pengikut-pengikutnya semua. Dia juga menjadi gembala dan lain-lain. Dan di situ dia tuliskan di dalam ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umatku kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia.
Jadi dipilih. Petrus sudah melihat, menunjukkan jati dirinya bahwa dia dipilih. Tuh Petrus juga mengatakan, kamu juga umat pilihan Allah. Dan saat ini kita yang ada di sini, kita ini juga adalah umat-umat pilihan Allah. Bukan pilihan Allah untuk supaya kita mengikuti Tuhan dan kita menjadi kaya. Tidak. Itu ke belakang dulu. Tetapi kita mengikuti Tuhan. Ya, supaya apa? Kita dipakai kehidupan kita ini. Untuk memberitakan kabar-kabar baik. Membawa orang yang dari kegelapan pergi menuju kepada terang. Jadi ini adalah imamat rajani umat pilihan Allah. Kita dipanggil. Ya. Mungkin di dalam pelayanan kita. Seperti yang mana? Pelayanan ada di atas mimbar. Menyampaikan kebenaran firman. Ada di antara yang tobat. Tuhan senang. Tapi kalau tidak ada yang tobat, itu urusan kita. Tuhan tetap menunggu. Mungkin ada pelayanan-pelayanan kita dengan apa saja. Ya, mungkin dengan mengukur suhu, dengan tampilan dia, dengan kuasa Tuhan, pelayanan dia berkenan. Pada waktu dia mengatakan, shalom, selamat pagi, permisi, kita ukur dulu. Oh ya, dengan kata-kata yang manis dan lain-lain segala semua. Dengan penuh kuasa urapan, orang melihat, aduh bisa terjadi. Tersentuh hatinya, anak ini kok seperti begini. Dia bertobat. Mungkin juga di dalam pelayanan kita yang ada. Kemarin malam saya melihat saudara Andre mengatakan, kalian saya berikan tugas, semua mempunyai tanggung jawab masing-masing. Ya. Dan kamu belajar taat. Sebab apa? Yang kita melayani adalah Tuhan. Ada yang tanggung jawab bagian soundnya, menyimpan alat-alatnya. Yang bertanggung jawab yang lain, kamu tanggung jawab segalanya semua. Tentu tidak dibayar. Upah itu datang daripada Tuhan. Tetapi kalau kita mau melihat, mempunyai ketaatan, mempunyai kesetiaan, Bapa di surga melihat dia geleng-geleng kepala. Upah besar itu menanti kepada kita. Itu juga adalah pelayanan. Kalau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang ada di mimbar, Bapak Ibunya ini, pemusik semua main musik, dengan punya kuasa otoritas daripada Tuhan, hanya ketuk saja, di situ terharu. Hanya kita nyanyi saja, di situ terharu. Itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Karena saat-saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam firman Tuhan, kita melihat itu, dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tuhan sudah memanggil kepada kita keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Kita ini bersyukur sudah dipanggil sama Tuhan keluar dari kegelapan. Maka itu kita harus jaga. Tujuannya apa? Supaya kita dipakai untuk apa? Dikatakan di dalam ayat 9 bagian B, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Siapa perbuatan-perbuatan besar dari Dia? Adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Contohnya apa? Pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid, mereka jalan di dalam pelayanan, ada di perjalanan, mereka lihat Bartimius yang sedang buta. Bartimius duduk di pinggir jalan dan saat itu dia sedang buta, mengemis. Nah, di situ Yesus dengan punya kuasa hanya menjamah kepada Bartimius. Buta saat itu melihat. Itu kan perbuatan yang besar. Ada banyak lagi yang ada di dalam situ. Itu adalah perbuatan yang besar. Nah, kita melihat lagi di dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mulai pergi masuk di gerbang indah. Di situ ada pengemis yang duduk. Dia katakan dari muda atau dari kecil dia sudah lumpuh jadi pengemis meminta-minta di muka rumah Tuhan. Tapi dikatakan di situ Petrus bersama teman-teman, emas dan perak saya tidak punya. Saya hanya punya Tuhan Yesus. Ayo bangkit. Saat itu juga bangkit. Itu juga melakukan perbuatan yang besar. Itu adalah murid Tuhan Yesus. Yang pertama tadi kita berbicara kuasa daripada Tuhan Yesus. Yang tadi kita berbicara Petrus bersama teman-teman bangkit. Dan kita melihat
Pada waktu sudah bangkit, orang yang lumpuh itu lari memuliakan nama Tuhan. Ada berapa banyak orang itu bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan minta kepada kita supaya kita tahu, kita ini umat pilihan Tuhan, imamat rajani. Ayolah pakailah hidup kita ini. Serahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Apa harus saya serahkan? Saya tinggalkan usaha saya melayani Tuhan? No, tidak. Itu panggilan, ya. Tetapi marilah sambil kita kerja, sambil kita menginjil dan lain-lain, segala semua. Ada berapa banyak hari ini yang tidak hadir, kita tahu, pulang kita telepon kepada dia. Kenapa kamu tidak datang? Ada apa? Ya. Doakan dia, ajak dia. Ayo sore ada perjamuan kudus, ayo ajak dia. Kalau mungkin ada yang sudah lama sudah tidak beribadah lagi. Mereka sekarang sudah tidak beribadah, hidup dalam kegalauan, hidup dalam ketakutan. Tolong jangan tidur. Hidup dalam kegalauan, hidup dalam ketakutan. Kita datang kepada dia. Kita berbicara kepada dia. Pakailah hidup ini. Tuhan Yesus senantiasa memberikan contoh. Dia mengatakan, dia itu Tuhan, ya, membawakan domba-domba ke padang rumput yang hijau. Ada berapa banyak domba-domba yang saat ini mereka tidak ada di padang rumput yang hijau. Mereka ada di dalam kekeringan. Tuhan Yesus memberikan contoh. Gembala yang baik membawakan domba-domba ini ke padang rumput yang hijau. Kita juga saat ini ada yang sakit. Ada yang susah, ada yang sedang ekonomi, sedang ini, segalanya semua. Ada yang dalam kebingungan. Marilah pakai hidup kita ini. Tentu sebelum kita menyampaikan kata-kata semua, kita jadi contoh dulu. Sebelum kita menyampaikan kata-kata ini, kita bisa menjadi berkat dulu. Minta kuasa sehingga perkataan-perkataan kita ini ada maknanya, ada kuasanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita tahu dulu bahwa kita ini orang yang sudah dipilih sama Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil sama Tuhan. Di dalam pelayanan, menjadi jemaat dan lain-lain. Teristimewa pelayan-pelayan Tuhan. Kalian sudah dipanggil melayani. Ayo, bukan hanya sekedar kita melayani saja, tetapi kita juga harus menjadi contoh. Kita juga harus menjadi terang. Bukan hanya sekadar kita melayani saja, kita harus memenangkan jiwa-jiwa ini bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan satu jiwa diselamatkan, malaikat surga itu bersorak-sorak. Jangan kita bingung dulu yang lain. Ya, jangan kita bingung gimana hari besok sudah. Yang penting firman Tuhan mengatakan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya. Kita harus pegang itu iman. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita dahulukan Tuhan. Ya, kita lakukan semua yang terbaik. Baik berbuat yang baik. Semua menangkan jiwa-jiwa ini kepada Tuhan. Kita melihat di luar berapa banyak gereja-gereja. Dah buka. Kita berdoa. Tidak minta. Ini sekarang virus ini menyerang dunia yang begitu luar biasa. Virus ini menyerang Indonesia yang begitu luar biasa. Dulu 200 atau 150 orang yang terkapar saja udah PSBB. Tapi sekarang udah 1.600 sekian, 1.500 sekian. Terus meningkat. Barusan 3-4 hari yang lalu kalau saya tidak salah saya membaca di koran. Diminta dari Pemprov Surabaya. Supaya semua tempat-tempat yang ada, tempat olahraga dan lain-lain yang tidak penting ditutup. Ya, jam malam ada, segala semua. Saya hanya berpikir gereja juga pasti akan ditutup. Tapi kalau seumpama sampai ditutup, jemaat ini mau kuat didapatkan apa? Cukup dengan streaming saja? Tidak cukup. Ya. Tidak cukup. Mungkin sekali kita bisa streaming. Mungkin 2 kali kita bisa streaming. Ketiga kali, keempat kali. Susah, dah bisa lagi. Tapi kita masih bersyukur Bapak Ibu. Gereja kita ini masih bisa beribadah. Karena keberanian yang Tuhan taruh di dalam hati. Buka. Risiko ada. Bukan tidak ada. Tadi saya berpesan kepada beberapa yang tidak memakai masker. Saya bilang tolong memakai masker. Sebab nanti kalau si umpama ada apa-apa tiba-tiba ada pemeriksaan.
Karena ada beberapa gereja pada waktu itu gembalanya takut sekali. Pada waktu sedang dibuka, geruduk masuk pemeriksaan. Masuk pemeriksaan tidak ada situ, sehingga pada waktu itu dia bilang repot, daripada macam begini tutup gereja. Dan dia buka di hotel. Ya, saya bilang tolong. Ada yang berkata, oh tidak apa-apa Pak, saya yang berbicara. Tidak ada orang jago di sini, tidak ada. Tetapi kita harus berawas-awas, kita harus berjaga-jaga. Sebab kalau seumpama sampai ada apa-apa, kena gereja kita jemaat terkapar. Yang susah bukan siapa. Yang susah kita semua tidak bisa beribadah. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang marilah kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita melihat di dalam firman Tuhan, saya ajak kepada Bapak Ibu membaca di dalam Yunus 1 ayatnya yang pertama. Yunus 1 ayatnya yang pertama. Yunus 1 ayatnya yang pertama. Yunus 1 ayat pertama, perikop di sini semua sudah dapat ya. Oke, baik ya. Haleluya. Yunus 1 ayat pertama, ya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan yang telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allah. Ingat Allahnya huruf kecil. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu? Nyenyak, bangunlah, berserulah kepada Allah. Ingat Allah itu huruf besar. Yunus punya Allah itu Tuhan kita. Allah huruf besar. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapakah kita ditimpa malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita disapa dengan satu kebenaran tentang Yunus. Kita tahu kalau kita belajar mulai dari Yunus 1, kita belajar terus tentang Yunus ini. Yunus ini diberikan kepada Tuhan satu karunia yaitu nabi. Nabi. Dan kita tahu juga di dalam rumah Tuhan, apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Itu ada 11 dari Filipi 4 ayatnya yang ke-11. Ada 5 yang Tuhan taruh di dalam rumah Tuhan. Siapa? Ada gembala, ada nabi, ada penginjil, ada rasul, ada apa lagi satu? Guru. Ada 5. Tapi kita belajar sekarang di sini, ini Yunus diberikan Tuhan, nabi. Dan kita tahu Bapak Ibu, nabi ini dia dipakai Tuhan kalau untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Orang Jawa bilang atau bahasa Jawa bilang bahasanya ketus, pedis, keras. Tapi seorang nabi Tuhan kasih punya kuasa. Dan pada saat itu Allah perintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Di Niniwe itu adalah kota yang besar. Tapi Tuhan katakan di sana itu ada banyak orang-orang yang jahat. Coba kita melihat sekali lagi di dalam ayat 1, tolong dikeluarkan.
Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan yang telah sampai kepadaku. Pergilah di kota yang besar yang namanya Niniwe. Tentu orang kalau disuruh pergi ke Niniwe atau kota yang besar, senang kan? Kota yang besar itu indah, segalanya semua. Mungkin ada mall, ada apa saja semua karena namanya kota besar. Ya. Tetapi kita melihat, Tuhan bukan melihat mallnya, Tuhan bukan melihat yang lain-lain. Tuhan melihat di kota besar ini karena terlalu banyak kebebasan, banyak manusia di sana, mereka banyak melakukan kejahatan. Dan Tuhan tahu orang yang jahat atau orang yang tidak bertobat itu satu kelak mati, mereka pasti masuk neraka. Dan Tuhan juga tahu di kota besar ini ada orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak bertobat. Dia pasti tidak akan bisa menerima janji-janji Tuhan. Sehingga Tuhan itu tidak mau umatnya binasa. Dia perintahkan yang namanya seorang hamba Tuhan, yang namanya Yunus. Dan dia tahu Yunus itu diberikan karunia nabi, berbicara dengan tegas, lantang. Tapi kita melihat Yunus tidak mau, Yunus lari. Karena apa? Mungkin Yunus juga berpikir, ada enak kalau saya pergi ke sana, ke Niniwe, kota yang besar, banyak orang-orang macam begitu saya sampaikan. Nanti mereka bisa membunuh sama saya. Karena perkataan-perkataan saya ini kan terlalu tajam. Mungkin juga bisa terjadi seperti itu. Mungkin risikonya saya pergi ke sana saya menyampaikan. Mereka bisa marah. Kan ada orang yang bisa menerima perkataan-perkataan yang keras. Karena dia tahu perkataan-perkataan yang keras itu untuk demi kebaikan. Ada. Tapi ada orang juga yang tidak bisa menerima perkataan-perkataan yang keras. Maka itu Tuhan Yesus berkata, alangkah sukarnya orang beruang itu masuk kerajaan Allah. Atau masuk di dalam kerajaan surga. Karena di kota besar ini mungkin banyak orang-orang kaya. Yunus berpikir juga mungkin seperti itu risiko. Karena dia tahu. Di dalam Ibrani 11 ayat 37. Mereka itu hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk menginjil, menyampaikan kata-kata yang keras, menegur untuk demi kebaikan, untuk demi pertobatan. Banyak orang tidak mau. Sehingga mereka gantung itu hamba-hamba Tuhan semua. Mereka gergaji kepada mereka. Sampai mati. Seperti Petrus ada kepala di bawah, kaki di atas. Yesaya tulangnya dipotong. Karena apa? Perkataan-perkataan yang keras ini. Nah inilah Bapak Ibu. Orang kalau sudah ditaruh hati, terbeban untuk jemaat-jemaat. Dia melihat ini. Dia pasti mengeluarkan kata-kata yang keras. Mungkin dia pertama dengan lemah lembut berbicara. Sesudah berbicara selesai. Ada yang bisa mendengar. Seperti Yonatan, Nabi Nathan. Datang pada waktu itu Daud sedang berbuat dosa. Istri daripada Uria namanya Betseba, dia ambil. Nabi Nathan datang berbicara kepada dia. Dan pada waktu berbicara kepada dia Bapak Ibu, Daud itu terima. Ya saya yang salah. Tuhan ampun saya. Tuhan ampun saya. Tetapi ada juga orang yang sudah berbuat salah. Dinasihati, dibicarakan. Diomongi. Tentu semua untuk demi kebaikan. Tidak mau. Marah. Minggu lalu kita berbicara tentang benar. Hidup orang benar dan hidup orang fasik. Ada perbedaan. Bukan hanya sekedar kita berbicara saja. Tetapi Tuhan pakai. Kamu yang dipakai sama Tuhan menggembalakan. Kamu melihat anak-anakmu. Mana hidup yang benar. Mana yang salah. Kalau mereka bisa ada yang salah, coba belajar luruskan kepada mereka. Berbicaralah kepada mereka.
Ada yang mau mendengar, ada yang tidak. Risiko yang tidak, paling mereka marah. Risiko yang tidak, paling mereka lempari batu. Risiko yang tidak, ya begitulah. Tetapi kalau mereka mau, itu lain. Maka itu tadi saya katakan, ada semuanya di antara ada yang keras, ada yang tidak. Kalau yang keras kita berbicara, dia tidak akan bisa mau terima. Dia lawan. Tetapi tolonglah Bapak Ibu. Seperti Yunus ini. Ya, dia tidak mau, risiko terlalu besar. Sehingga apa? Dia lari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan sudah suruh kepada kita untuk menasihati dia. Tuhan sudah suruh kepada dia untuk menegur dia. Jalankan saja, jangan takut. Karena itu adalah perintah Tuhan. Saya ingat pada waktu itu Tuhan Yesus pada waktu dia mati hari ketiga dia bangkit. Matius 28 ayat 18 kita melihat. Matius 28 ayatnya ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, sesudah dia bangkit. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Tuhan Yesus sudah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Lanjut. 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sudah diberikan kuasa. Saya tadi hanya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan saya kuasa. Supaya sewaktu saya berbicara ada urapan. Kuasa menyetuk hati saya. Menyetuk hati Bapak Ibu semua. Sehingga pada waktu kita mendengar seperti murid-murid di dalam Kisah 2 ayat 37 dan 38. Terharu hati kita dan bertobat. Pak, fungsinya apa Pak kalau kita bertobat? Kalau kita bertobat, satu. Ya, janji-janji Tuhan akan tergenapi di dalam hidup kita. Kalau kita bertobat, kedua, mati surga itu adalah milik kita. Kemarin di dalam grup mengatakan begini. Ke gereja kagak mau. Ke sini kagak mau. Ke situ kagak mau. Semua tidak mau. Memberi tidak mau. Ke gereja tidak mau. Tapi mau ke surga. Mau. Ditanya. Di surga ada siapa kamu? Ditanya. Di surga itu ada siapa kamu? Ada baca kan? Di surga ada siapa? Ke gereja tidak mau. Atau beribadah malas. Memberikan persembahan juga tidak mau. Tapi mau masuk surga. Ditanya, hei, kamu mau masuk surga? Di surga ada siapa? Saya kirim ke dalam grup keluarga saya. Ada kakak saya yang menjawab. Dan saya tertawa. Ini saya khotbah dan dia dengar. Ya, dia bilang ada Pak Herman, dia bilang di surga. Loh, saya goyang kepala, ya sambil guyon. Kita ini kepingin untuk supaya menerima janji Tuhan, supaya ada surga yang kita dapat. Maka itu Tuhan mintakan kepada kita. Kita ini tidak bisa dirubah oleh siapapun. Yang bisa merubah kepada kita ini adalah kebenaran. Adalah firman. Yang bisa merubah. Yang saat ini kita dengar. Kalau sampai saat ini kita dengar, kita sampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu sedang tidur, itu Bapak Ibu melecehkan Tuhan. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu kan sepelekan, itu melecehkan Tuhan. Jangan. Maka itu marilah. Hidup ini sekarang sudah begitu banyak susah. Di mana-mana susah, di mana-mana susah. Ayo. Dan kita melihat pada waktu itu Yunus diperintahkan untuk pergi. Dia tidak mau, dia lari. Dia tidak taat perintah Tuhan. Kita bertanya,
Pak, kapan Tuhan berbicara kepada kita? Tuhan berbicara kepada kita pada zaman dulu. Tuhan langsung berbicara. Sekarang Tuhan melalui hambanya. Tuhan berbicara melalui firman. Bisa juga Tuhan berbicara langsung kepada kita. Bisa. Apakah Bapak bisa mendengar suara Tuhan? Bisa. Contoh. Ada seseorang, pada waktu saya ajak kepada dia, saya bilang, ayo kita ke sini. Oke, baik. Pada waktu mau masuk ke situ, kita harus membayar. Saya langsung suruh kepada saudara Andre, ini Papa mau ke sini dengan orang ini. Kamu tolong bayar ini. Sekarang kan bayar melalui OVO bisa, melalui Tokopedia ada diskon. Bayar. Pada waktu itu saya suruh Andre bayar, Andre lapor, sudah Papa saya sudah bayar. Dan pada waktu itu sudah bayar, Tuhan berbicara kepada orang itu. Kamu ini hamba Tuhan, bukan engkau memberikan segelas air, tetapi engkau minta sama dia suruh bayar. Jangan, kau bayar. Kau bayar. Sekali lagi, jangan kau bayar. Apa yang terjadi? Dia mau nurut, dia dengar itu suara. Sesudah dia bayar, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhannya, Tuhan tahu. Nah ini cerita dia. Dia berkatakan, Pak sesudah saya bayar Pak. Ya sudah tidak ada apa-apa. Tetapi saya mempunyai satu kebutuhan. Kebutuhan apa? Mobil saya ini banyak gundul. Tahu gundul? Bunganya udah tidak ada lagi. Kalau jalan udah goyang semua. Tetapi saya mau membeli ban ini saya harus membutuhkan uang juta. Tetapi pada waktu hari itu juga Tuhan bisa kasihkan ban ini. Yang istimewa, bagus segala semua. Saya hanya mendengar. Orang Jawa bilang ketenger. Iya ya. Yang saya mau berbicara bisa mendengar suara Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tentu kita semua kepingin. Banyak orang mengatakan. Bagaimana sih bisa mendengar suara Tuhan? Dengan cara apa? Kuncinya satu, hidup benar, ada hubungan baik dengan Tuhan, berbicara terus. Pasti, contoh kalau kita dengan orang tua, senantiasa berbicara terus ada hubungan baik. Pasti kita dengar apa yang papa omong, apa mama yang omong. Tapi kalau kita tidak ada hubungan baik, tidak ada dengar. Sama juga dengan Bapa di surga. Minggu lalu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ada hubungan yang baik membaca firman Tuhan. Nah kita melihat pada waktu itu Yunus lari, tidak mau. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemarin saudara Andre mengatakan, ada orang yang lari. Tetapi mungkin saya tidak lari, rencana lari. Tapi ini di sini kita melihat Yunus lari. Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatan-kejahatan yang telah sampai kepadaku. Tetapi dikatakan ayat yang ketiga, tolong dikeluarkan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yang pertama kita melihat dia lari dulu, dia tidak mau taat dulu. Ada orang yang hidupnya tidak hidup dalam ketaatan. Tidak taat. Padahal Tuhan sendiri sudah berbicara. Kita harus taat kepada Bapa di surga. Kalau ada di dalam dunia, Ibrani 13 ayat 17 tolong dikeluarkan. Ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Tuhan minta kepada kita supaya kita taat. Coba kita melihat di sini. Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Dikatakan di sini, taatilah kepada pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Taatilah kepada pemimpin-pemimpinmu.
Pemimpin kepingin semua ditaati kan? Bapak ibu semua orang-orang tua kepingin ditaati kan? Ya, semua tentu. Tetapi seorang pemimpin minta ditaati, jadilah contoh dulu, jadilah teladan dulu. Supaya jemaat Tuhan bisa taat. Kalau bapak ibu yang dikasihi Tuhan tidak taat, tidak punya jadi contoh, jadi teladan, orang melihat kepada kita, orang kuabo. Kemarin malam waktu sedang latihan saya duduk di belakang. Saya melihat anak-anak, saya goyang kepala, saya senang, saya bilang Tuhan terima kasih. Anak-anak saya ini mereka semua ini waduh luar biasa. Mereka latihan, mereka sungguh-sungguh. Aduh Tuhan, saya duduk di belakang, saya berdoa. Saya melihat anak-anak saya yang satu. Saya lihat kadang saya nangis, Tuhan, saya berdoa, Tuhan tolong. Engkau melihat kesetiaan mereka, kau lihat kesungguhan mereka. Mari Tuhan kau lihat pergumulan mereka. Saya duduk di belakang. Anak-anak yang mungkin sudah waktunya ada pasangan hidup. Ya tulang rusuk Tuhan kau berikan mereka yang takut akan Tuhan. Saya ingat pada waktu itu Yunus ada di perut ikan. Tapi Yunus ada di perut ikan, dia pada waktu itu dia lagi berbuat dosa. Tapi dia berseru kepada Tuhan, tolong saya, tolong selamatkan saya mau bertobat. Tetapi ini anak-anak saya ini mereka sedang latihan, saya duduk di belakang. Saya berseru sama Tuhan. Saya berseru sama Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Tiba-tiba saudara anak saya Andre, dia jalan dari situ, dia ada pegang ini. Disiapkan ini alat-alat musik semua. Dia mungkin guyon dengan anak-anak. Yang dua Hendrik situ, dia ambil ini. Hendrik minta satu cutter untuk potong itu. Ya mungkin dia guyon, ini ambil. Dia buang. Saya melihat, aduh kenapa anak saya kok begini? Dia ambil dibuang. Engkau seorang pemimpin. Kenapa engkau buang? Orang lihat engkau bagaimana? Mana bisa jadi contoh dan jadi terang. Sesudah itu pulang, duduk meja makan, saya langsung panggil dia. Saya berbicara kepada dia. Andre, kenapa kau buang? Saya bilang, iya papa, saya guyon sama dia. Jangan, saya bilang. Engkau ini adalah seorang hamba Tuhan. Ya. Kau harus berusaha jadi contoh. Kalau kau buang begini orang melihat. Orang bilang Andre, tapi sifatnya macam begini. Bahasa Mandarin bilang luncu. Arti luncu itu langsung, kok modelnya kok macam begini. Langsung nilainya tinggal 2. Tetapi kalau kita mau menjadi contoh, kita mau menjadi teladan. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka itu dikatakan di sini pemimpin-pemimpin minta ditaati. Ayolah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik minta mau jadi contoh. Marilah kita jadi contoh dulu. Belajar daripada Tuhan Yesus. Hendaklah kamu menjadi teladan. Saya berusaha. Saya manusia biasa. Masih penuh hidup dengan darah dan daging. Gangguan-gangguan iblis terus. Saya terus berusaha. Minggu lalu saya berbicara tentang kita harus ada di dalam jalan benar. Saya boleh ngomong dari atas mimbar benar. Tetapi kalau saya sendiri tidak jadi benar, saya sama saja orang fasik. Saya boleh ngomong enak, saya boleh sampaikan, tetapi saya harus jadi orang benar. Bagaimana cara mau mengecek saya jadi orang benar? Saya diizinkan diuji dulu. Diuji dulu. Diuji saya. Bukan tidak diuji. Waktu diuji, sanga saya mulai keluar. Kita ingat emas itu kalau dibakar, itu sanga itu dari 18 gram dinaikkan 24 gram, itu dibakar dulu. Waktu sudah bakar itu sanganya keluar, dibuang, dibakar lagi dibuang. Pada waktu itu saya diuji. Loh, kok begini? Saya sudah berbuat untuk kamu yang baik. Saya sudah lakukan, saya sudah tolong kamu. Tapi kenapa kau harus buat begini sama saya? Lompat saya. Lompat, Tuhan kasih ingat itu firman. Hei, engkau baru bicara dengan jemaat. Ayo, kita harus ada di dalam jalan benar.
Jangan kita jadi orang fasik. Sekarang kalau baru diuji saja sedikit udah lompat. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Diuji saya. Saya coba sedikit saya cerita. Pada satu saat ada seseorang, ada 2-3 orang, mereka berkata kepada saya, "Pak, saya minta tolong Bapak untuk pesan ada makanan-makanan yang dari daerah saya. Ada istilahnya orang bilang kue atau cookies atau roti buatan sana. Dan pada waktu itu dia katakan kalau bisa juga saya minta kalau bisa itu ada kacang. Tolong pesan." Ya sudah, saya angkat telepon, saya pesan kepada orang di sana. Saya minta semua dan suruh atur kirim. Pada waktu itu atur kirim, saya ngomong kepada mereka. Semua oke sudah kirim. Jumlah uang itu juta. Ada orang pesan makanan itu sampai juta. Ya, pada waktu itu saya kan tidak enak, harus membayar. Ya, pada waktu harus membayar dan orang itu kontak kepada saya, "Pak, ini jumlah harganya sekian." "Oh ya baik," saya bilang. "Sekarang saya atur bayar." Dan pada waktu itu saya telepon kepada orang yang pesan. Saya katakan kepada dia, "Ini jumlahnya sekian, orangnya sudah minta uang. Tolong kalau bisa kamu transfer uang ini." Gitu loh. Kan tidak enak. "Oh ya baik," dia bilang, "oke, nanti sebentar siang saya akan transfer uang itu." Pada waktu dia katakan siang saya akan transfer, sudah saya tanya kepada saudara Andre. "Andre, kamu di situ ada dana. Berapa Papa?" "Jumlah sekian." "Oh ada, karena sebentar saya mau beli barang ini." Ya oke, transfer dulu kepada orang ini. Nanti sesudah itu baru orang ini kembali baru bayar. Oh ya sudah transfer. Dan pada waktu transfer sudah selesai, saya ngomong, orang itu kan sibuk, dia tidak kirim. Sampai malam saya juga tidak tagih. Saya berpikir kan mungkin banyak manusia akan punya kesulitan. Dia berpikir dia janji mungkin sore, dia masih cari uang dulu ke atau bagaimana, atau dia sibuk. Dia tidak, saya diam saja. Tiba-tiba temannya yang satu ngomong kepada saya. Ngomong begini, saya tidak tagih, dia ngomong begini. Si A ada ngomong begini, "Kamu ada minta sama dia uang ini." Dia bilang barang aja belum sampai kok udah tagih. "Saya tidak mau bayar." Dia ngomong gitu. Ini si A yang ngomong. Yang ngomong si satu lagi ini. "Udah mau bayar gini-gini." Ya sudahlah saya bilang, kalau udah mau bayar udah apa-apa. Tapi timbullah iblis masuk kepada saya. Engkau sudah tolong kepada mereka. Engkau sudah berbuat baik kepada mereka. Engkau sudah lakukan semua. Tapi mereka buat macam begini. Ya kan tidak enak. Ya memang secara manusia waktu itu dengar kalau bahasa yang penuh dengan pengurapan dan lain-lain sih tidak apa-apa. Ini bahasa ini ngomongnya ketus, tidak enak. Ada orang kalau ngomong itu tanpa dipimpin Roh Kudus itu kan ngomong itu kan tusuk menyakitkan hati. Dan pada waktu itu saya dengar, aduh sakit sekali. Saya diam. Saya bilang Tuhan waktu saya marah, Tuhan ngomong, "Kau baru sampaikan firman Tuhan jalan benar." Ya. Ini engkau juga diproses, jangan, saya bilang. Jangan, kau tidak boleh mau ya. Sabar. Jangan bersungut. Rencana mau bersungut, rencana mau marah. Tapi Tuhan bilang sabar, tidak boleh. Ini adalah ujian yang aku izinkan, proses kedaginganmu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sesudah itu malam saya tidak berbicara, tiba-tiba yang saya berbicara kepada orang ini. Yang saya suruh dia kirim, dia kata, "Aduh saya lupa ya. Tadi kamu minta sama saya untuk membayar, saya belum kirim, saya lupa. Aduh sorry. Saya katakan tadi kamu ada ngomong sama orang ini." "Dah saya dah ngomong." Tapi saya tahu. Bukan saya bilang orang ini combe, orang ini mulut panjang, tidak. Tetapi Tuhan izinkan ada orang-orang yang ketus mulutnya yang berbicara. "Dah saya dah ngomong." Dia ngomong, Oke sekarang saya kirim. Sorry. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi dengan melalui itu, di balik itu karena kita tidak marah dan lain-lain segala semua, Tuhan bisa membuat berkat yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita.
minggu lalu sebelum saya tutup, Tuhan katakan kepada saya, minggu depan ini, mic yang dipakai ini pasti ada. Minggu depan, teleskop yang panjang yang dipegang sama Josie di sana, itu pasti ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, uang enggak kecil, uang ini besar. Tapi Tuhan bilang minggu depan, Tuhan janji pasti ada. Minggu depan teleskop pasti ada. Omong doang. Tapi Bapak Ibu, karena kita mau sabar, kita mau proses daging, kita tidak marah. Ada, ini sekarang saya pakai. Jadi saya sekarang kalau berbicara, saya tidak perlu begini lagi, suara kecil besar, suara kecil besar. Tuhan ngomong, Tuhan adakan. Ayat 11, semua pas pada waktunya. Kemarin sore semua ini barang-barang ini datang. Karena apa? Melalui perkataan-perkataan yang tidak enak itu, dan saya bisa menyelami dengan baik, dan saya bisa tangkapi dengan firman Tuhan. Maka itu kita perlu itu firman Tuhan. Pak, bagaimana caranya? Ya saya tidak tahu juga. Prinsipnya, kalau kita mau ada di dalam jalan benar, kita mau hidup kita itu diproses, kita tidak ada hidup dalam persungutan yang tidak ada. Tapi Tuhan bisa berbuat ada. Percaya, katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang saya mau membagi. Dan tapi kita melihat di sini Yunus lari. Panggilan Tuhan dia lari. Tidak mau. Bapak Ibu, siapa kita ini? Tuhan mau panggil kita melayani. Siapa kita ini? Tuhan mau percayakan. Siapa saya ini? Tuhan mau percayakan. Menyampaikan ini. Siapa? Kita ini tidak ada apa-apa. Kita ini adalah orang yang dari berdosa punya. Tetapi Tuhan jadikan kita dari kegelapan pindah kepada terang. Untuk menerangi orang-orang, menyampaikan kabar-kabar baik. Maka itu jangan kita seperti Yunus lari. Nah kita lihat resiko. Orang yang lari. Resikonya kita melihat. Ayatnya yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Yunus 1 ayat ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Lari jauh dari hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi. Nanti ada jemaat-jemaat yang mendengar khotbah saya. Jangan sekali-kali lari jauh dari hadapan Tuhan. Jangan. Kalau kita lari jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan katakan, aku akan mempermalukan kamu. Yeremia 17 ayat ketiga. Karena engkau telah meninggalkan sumber air kehidupan. Jangan lari dari Tuhan. Kita datang ke gereja. Kita datang mencari Dia. Bukan kita datang ke gereja untuk mencari sesuatu, tidak. Tetapi kita datang ke gereja mencari Dia. Sore kita diizinkan akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Biar tubuh dan darah Yesus menunggal di dalam hidup kita. Tuhan tidak jauh. Sehingga kita itu diberikan kuasa. Kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolong jemaat-jemaat Tuhan ini, apalagi sore nanti ada perjamuan kudus, ayo datang. Tadi saya berkata dengan Bapak Toga Sirait, Pak Toga Sirait, Ibu bagaimana? Ibu dah enak badan, tetapi percayalah Pak Herman, Ibu itu tidak COVID. Ibu itu sehat. Cuma namanya sudah umur. Ya, tetapi dia sudah ngomong, Papa sebentar ada perjamuan kudus, saya harus datang Papa. Bagaimanapun saya harus datang. Ya, saya harus memaksa, saya harus datang. Ya yang penting tidak ini. Maka itu kemarin Ibu Retno juga ngomong, saya tahu dia punya hati rindu mau datang. Sudah 2 minggu tidak beribadah. Pak, bagaimana Pak?
saya ini boleh apa tidak Pak datang. Saya terus berbicara dengan Ibu Retno. Bagaimana batukmu? Batuk ini karena apa? Bagaimana? Iya Pak, kalau tidur sejam malam gatal leher. Oh ya, kamu bukan kena yang lain-lain, amit-amit tidak Pak. Sehat Pak. Bagaimana keadaan lebih baik Pak? Ya oke, kamu datang duduk ke belakang. Berseru kepada Tuhan. Kamu ingat Yunus waktu ada di perut ikan kena dosa, ya. Dia dimasukkan di dalam perut ikan. Dia mau mati di dalam kehidupan kematian ini. Dia berseru kepada Tuhan. Kamu teriak berseru, Tuhan ini aku, Tuhan ini aku, Tuhan ini aku. Jangan kita seperti Yunus lari dari hadapan Tuhan. Jangan. Kepercayaan-kepercayaan kita yang dipakai untuk melayani, jangan kita lari. Kita ini dipilih untuk melayani. Kita dipilih untuk melayani. Itu semua itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Seorang pemimpin dia mau kasih tugas kepada pelayan-pelayannya, dia pasti berdoa sama Tuhan. Sebenarnya hari ini pagi saudara Alek yang khotbah. Tapi Tuhan belum mau gerakan saya. Hati saya harus suruh kepada Alek. Tapi Tuhan belum gerakan. Tuhan bilang, engkau sampaikan, kau kasih tahu ini anak-anak ini. Ya. Saya bilang Tuhan, saya minta kuasa. Karena saat ini pandemi, orang yang dalam keadaan susah, banyak yang susah. Kalau tidak ada kuasa, ya tidak ada perlindungan Tuhan, mereka tidak hidup dalam jalan benar, bingung. Hari Senin kita baru dengar firman Tuhan. Ya. Hari Senin saya selesai olahraga renang sedikit. Tiba-tiba saya selesai, saya naik di mobil, saya lihat ada panggilan telepon. Panggilan telepon tentang apa? Ada orang yang punya masalah. Dia punya masalah. Dan pada waktu dia punya masalah yang dia katakan kepada saya duluan, dia nangis. Saya bilang tolong kamu jadi orang jangan kamu nangis lah. Jadi orang punya masalah ya sudah semua punya masalah. Kita harus tegar, harus kuat. Jangan nangis. Tapi gimana? Dia bilang bagaimana? Sudah tidak akan terjadi kematian. Penyakit ini bukan mati. Tapi manusia sekali kelak pasti mati. Tapi marilah waktu yang saya mau berbicara waktu kita ketemu masalah. Jangan kita seperti anak kecil. Kita ini udah jadi pelayan Tuhan. Kita harus kuat, harus semangat. Jangan sedikit menghadapi susah, bingung. Sudah tidak mau lagi segalanya semua. Nangis kayak persis anak kecil. Jangan saya bilang. Kita harus memberikan semangat lagi kepada mereka. Ayo kasih semangat lagi. Semua kita punya masalah. Kita melihat Mazmur 23. Ya, ayatnya yang pertama. Keluarkan. Mazmur 23 ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lanjut ayat yang kedua. Ya. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita belajar daripada Tuhan. Kita Yesus Kristus. Dia adalah gembala. Dia senantiasa bawa kepada domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Ke padang rumput yang hijau artinya apa? Domba-domba ini yang dalam keadaan susah segalanya semua. Dia bawa, dia tuntun pergi ke tempat padang rumput yang hijau untuk memberikan makan, memberikan semangat. Kalau kita mau supaya dicintai Tuhan, disayangi Tuhan, pakailah hidup kita. Supaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada ini dibawa ke padang rumput yang hijau. Artinya apa? Berikan kekuatan kepada mereka. Berikan kekuatan kepada mereka. Sudah jangan kamu takut. Jangan kamu bingung. Jangan kamu khawatir. Kita harus punya hati. Yang senantiasa Tuhan katakan, kamu telah dibangkitkan di dalam Kolose 2. Kamu telah dibangkitkan, marilah. Pikiran kita harus pikiran di atas. Memikirkan semua jiwa-jiwa ini. Sekarang banyak yang sedang terkapar, banyak yang sedang susah. Kita harus berikan kekuatan kepada mereka. Mereka boleh datang ke gereja.
Mereka dengar firman, pulang ada masalah lagi. Tapi kalau ada masalah lagi, kalau kita tidak datang memberikan kekuatan kepada mereka, tumbang. Maka itu penting sekali gembala itu. Penting pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Sore kan nanti ada melayani perjamuan kudus. Apakah kita hanya melayani perjamuan kudus, kita datang, kita bagi. Dan kita melihat jiwa-jiwa ini yang sedang limbung, dalam keadaan bingung dan lain-lain segala semua. Kita tidak berikan datang kepada dia, berikan kekuatan. Ibu Cu sekarang sakit, siapa yang pernah telepon sama Ibu Cu? Tak kasih 100.000 sekarang. Sekarang saya kasih 100.000. Bu Cu sakit, Bu Cu. Bagaimana Bu Cu? Yang berbicara tentang itu. Bu Cu jangan takut Bu Cu ya. Ibu Cu harus kuat ya. Jangan keluar dulu ya. Ada? Tak kasih 100.000. Jujur? 200.000? Atau sudah Ibu Retno yang sakit sudah 2 minggu lebih? Siapa yang pernah telepon sama Bu Retno? Bu, Ibu gimana keadaan? Masih sakit Bu? Sudah Bu, Ibu yang kuat ya. Ibu berdoa Bu ya. Dan Bapak Ibu doakan dia, ada. Tak kasih 1 juta. Tapi jujur saya tanya sama Ibu. Kalau saya dapat uang tak utang saya. Pak pendeta kok boleh utang? Ya. Ada. Tanya Bu Retno. Setiap hari saya harus telepon. Betul Bu Retno? Tanya Ibu Cu. Setiap hari saya telepon. Saya berbicara. Saya berikan kekuatan. Tapi ada salah. Saya marah. Bu Retno tak marahin terus sama saya. Sampai marah, tahu sendiri. Wah, ngomel dia. Tak terima. Tak marahin sama saya. Bu, saya marah ibu ini, saya sayang sama ibu. Karena sebelum sakit kan saya sudah banyak berbicara. Saya sudah panggil, saya nasihati dan lain-lain. Marah. Tapi kalau sudah marah, dia ada apa-apa sakit kan yang susah saya. Tadi dia datang, ibu duduk tenang situ Bu ya. Saya kontak istri saya. Sian, kamu ambil minyak poso menju. Maksudnya minyak itu, ambil minyak poso menju. Supaya ini yang gatal ini gosok semua. Istri saya bilang, oh saya sudah turun ke bawah. Dari atas kan mesti turun ke bawah kan. Dari loteng turun ke bawah siap. Tolong opo ambil ya. Naik lagi dia pergi ambil. Kasih Ibu Retno, Bu ambil minyak gosok Bu ya. Ini semua digosok Bu ya. Perhatikan, berikan kekuatan kepada mereka. Bisa enggak? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita jadi Kristen jangan hanya jadi Kristen hanya duduk tok melayani. Tetapi hidup kita tidak jadi fungsi. Coba kita melihat di dalam Kolose 2. Kolose 2. Kolose 3 ya. Oh ya, Kolose 3 ayatnya yang pertama. Tolong dikeluarkan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduklah di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan katakan melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Saya juga tertuduh sekarang ini, saya sampaikan firman. Saya tidak pernah telepon kepada Ibu Sirait, menanyakan Ibu Sirait bagaimana. Saya tidak membela diri, memang kadang kalau telepon susah untuk telepon kepada mereka. Ya, saya ini dituduh, engkau sampaikan ini, kau telepon Ibu Sirait apa tidak? Gitu loh. Jadi saya mohon maaf. Kenapa senantiasa saya tidak membela diri, saya tidak pernah telepon. Pak, Bapak tidak suka? Tidak. Saya sayang itu orang tua. Tetapi Tuhan katakan di dalam ketika ayat pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita ini adalah orang-orang yang telah dibangkitkan di dalam Kristus.
Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Cari yang di atas. Carilah yang di atas. Pikirkan semua ini. Yang di atas siapa? Itu jiwa-jiwa itu cari. Saudara Alek mengatakan, Om, saya punya mama, papa, saya senang sudah bersama dengan kita di tempat ini. Mari Pak Budi, Ibu, kumpul kita bersama-sama. Alek terus berusaha. Dia pikirkan. Dan dia katakan lagi kepada saya, Om, saya punya papi dan saya punya mami. Alek ini beruntung ada papa dan mama, dan papi dan mami. Mereka sekarang udah jarang ke gereja. Saya harus berusaha bagaimana tarik mereka. Tapi mau tarik kepada mereka tentu menjadi contoh dulu. Tentu menjadi teladan dulu. Karena zaman sekarang ibadah ini semua sudah pada tutup semua. Kemarin saya berbicara dengan gembala yang mana kami sekolah. Bagaimana Pak atau Om? Belum tahu kapan gereja buka. Kami masih melihat, menimbang, dan lain-lain. Tapi kita melihat domba-dombanya udah pada goyang semua. Karena tidak pernah beribadah. Domba-dombanya, dan saya katakan Pak atau Om, ini domba-domba ini sekarang yang udah pada goyang semua. Yaitu dia bilang kita bisa melihat mana yang kuat, mana yang tidak. Maka itu marilah kita jadi orang, pikirkan yang ada di atas. Kita bisa menolong orang-orang ini. Pikirlah yang di atas, tolong mereka. Karena Tuhan Yesus punya pemikiran itu hanya pikirkan yang di atas. Dia tidak pikir yang di bawah. Duniawi itu dia tidak pikir. Dia bilang kalau saya pikir duniawi, saya tidak hanya dapat duniawi. Tetapi kalau saya pikir di atas, untuk duniawi saya Tuhan sudah siap. Kebutuhan saya Tuhan sudah siap. Kemarin ada sepupu saya punya istri meninggal lagi. Saya ditelepon. Karena 2 minggu yang lalu ada yang meninggal. Sekarang sepupu punya istri, punya papa yang meninggal. Dan dia tanya kepada saya, bagaimana? Mau kubur saja, tanah minta 50 juta. Mau kubur, tanah ada 150 juta, macam-macam. Mereka bilang kami tidak punya uang sebanyak itu. Mau beli peti harga 20 sekian juta dan lain-lain semua. Kami tidak punya sini. Dia tanya bagaimana? Ya coba, saya bisa bantu. Tiba-tiba Tuhan kasih ingat sama saya. 2015 saya ada beli tanah kuburan. Ini hamba Tuhan beli tanah kuburan. Karena yang mana ada keluarga kami yang dulu ada di Surabaya udah pada mau game atau alias mau mati. Anaknya dari Amerika datang ketemu saya. Dan waktu ketemu saya dia minta sama saya tolong ajak kepada saya untuk pergi beli tanah. Mama kubur kalau mati. Kami pergi ke Gunung Gangsir. Nah dengar baik-baik ini. Kami pergi ke Gunung Gangsir. Pada waktu pergi ke Gunung Gangsir, tanah waktu itu minta 30 sekian juta. Mulut kita itu harus pintar berbicara. Kita jadi orang itu harus pintar. Punya hikmat, punya kuasa. Dan saya pada waktu itu orang mau tutup 30 sekian juta. Tahun 2015, saya bilang jangan. Saya berbicara atas nama gereja. Tanah itu jadi hanya 20 juta sekian. Dan pada waktu itu mamanya tidak jadi meninggal. Teman saya atau kalau saudara saya pulang ke Amerika. Sesudah itu mamanya ada di sini diantarkan pulang ke Sumba. Pada waktu pulang ke Sumba sampai di sana berapa saat dia meninggal dan kuburlah di sana. Tetapi tanah yang ada di sini ini untuk siapa?
Timbul senantiasa pemikiran saya kalau mati biar saya beli itu tanah, saya dikubur saya jadi gunung gangsir di sana. Karena sekarang orang mati mau cari tanah saja susah. Tapi kalau enak, kalau COVID dilempari di Babat Jarawat sana, di Keputi sana dilempari aja. Tapi di situ Tuhan ingatkan kepada saya. Ingat, dengar baik-baik ini. Ini kan ada tanah ini. Ini kan ada tanah ini. Saya angkat telepon kepada keluarga ini. Dia bilang, terserah Pak Pendeta mau apakan itu tanah. Saya bilang mau jual. Ya terserah. Pokoknya Pak Pendeta atur. Mau untung atau tidak, tidak usah untung, jangan, dia bilang. Tapi disitulah pemikiran saya. Langsung yang saya berpikir siapa? Yang saya berpikir dulu untuk anak-anak saya. Karena Tuhan bilang kalau engkau mau memberkati kepada siapa? Sesama seiman. Galatia 6 ayat 10. Memberkati dengan sesama seiman. Yang teristimewa bagian dalam dulu, ini bagian dalam. Kita anak Tuhan sudah tidak bilang pemali dan lain-lain. Tapi dan saat itu saya berkata kepada dia, ya oke. Saya langsung berpikir. Langsung saya minta kepada anaknya, kirim sama saya itu kwitansi. Semua kwitansi sudah ada sama saya. Saya sudah cek, oh ya betul. Ini ada di antara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mau jual tanah kuburan. Pak, kok cari makan kok tanah kuburan? Tidak apa-apa, halal. Iya kan? Kalau ada di antara Bapak Ibu yang saudaranya meninggal atau teman dekatnya meninggal, tanahnya mahal-mahal, mari untungan ambilan. Nah ini marketing sudah mulai berpikir. Nah ini kan untungan ambilan. Mungkin kalau waktu itu beli dengan harga 20 juta, bisa jual 40 juta, wes ambilan 20 juta itu. Memikirkan. Cuma jangan sampai dapat uang 20 juta, 30 juta langsung angkat kepala. Jangan. Itu tambah dosa. Ini kan yang saya mau berbicarakan. Memikirkan. Jual 30 juta pasti diambil orang. Jual 40 juta pasti diambil orang. Karena kemarin dia pergi beli 100 juta punya tanah. Waktu dia tanya kepada saya bilang tidak. Saya memikirkan. Berkat itu jangan berkat kepada yang lain. Berkat kepada sesama seiman. Teristimewa, terutama di dalam gereja ini. Coba kasih Galatia 6. Ayatnya yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita mau berbuat kepada semua orang. Saya ulangi. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik. Berbuat baik. Kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Maka itu saya bilang kalau ada berkat, segalanya semua ambil dengan sesama seiman. Jualan di belakang sesama seiman. Ambil dari sesama seiman jemaat Tuhan. Kecuali jemaat Tuhan sudah tidak bisa buat, baru apa boleh buat lari ke luar. Tetapi masih bisa, ayo kita memberkati. Minggu lalu makanan sore ambil dari Juragan Sego. Ya betul sesama seiman, tetapi dia kan di luar. Karena sudah ditawarkan di dalam, tidak bisa. Harus. Kita belajar ini firman Tuhan ini kita belajar. Harus sesama seiman. Jangan kepada siapa-siapa. Tolong itu dulu kepada sesama seiman. Cuma ada orang ingat kalau ditolong kita harus tahu diri. Jangan sampai ditolong kita tidak tahu diri. Harus tahu diri. Sebab kalau kita ditolong tidak tahu diri, kita tidak jujur, kita itu orang fasik. Orang fasik itu buangan. Maka itu sekarang kita dengar firman. Tuhan tuntutkan kepada kita, kita harus jadi orang benar. Bagaimana Pak? Tidak bisa Pak. Bisa. Firman itu punya kuasa kok.
Firman itu punya kuasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini Yunus lari dari hadapan Tuhan dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Waktu dia lari ke Yafo, di sana pelabuhan yang ada di sana. Saya pernah pergi ke tempat, di situ ada tulis, ada gambar kapal yang Yunus naik di Yafo, pelabuhan besar. Dia lari ke Yafo, sampai di pelabuhan, dia masuk di dalam pelabuhan ada kapal. Kapal ini sedang berangkat, sedang muat-muatan. Mau berangkat kemana? Ke Tarsis. Yunus beli tiket, naik kapal ini pergi ke Tarsis. Nah, kita melihat Tuhan suruh sama dia ke Niniwe, dia lari dari hadapan Tuhan, dia tidak taat, dia lari ke Tarsis. Dia berpikir Tuhan tidak bisa kejar dia. Dia lari ke Tarsis. Beli. Tapi di situ pada waktu kita melihat waktu dia beli kapal, beli kartu ini karcis. Apa yang terjadi? Sudah beli, yang punya kapal pasti kasih dia naik. Dia naik. Ternyata pada waktu itu kita tahu dia sudah naik sampai di dalam perjalanan, mulai jalan. Itu badai, kapal itu kalau jalan yang menghadapi badai apa gelombang. Badai yang begitu besar, terjang kapal itu, terpah kapal itu. Sehingga kapal mau tenggelam, sehingga orang-orang yang di atas kapal itu takut setengah mati. Badai itu apa? Badai persoalan, badai masalah. Karena kapal ini menolong Yunus untuk bawa lari dia pergi ke Tarsis. Sebenarnya yang punya kapal kan tidak tahu. Kan tidak tahu ini orang bermasalah. Kan tidak tahu dia orang bermasalah. Kan sebenarnya dia bilang yang punya kapal, saya tidak tahu Tuhan kenapa saya harus kena. Tapi Tuhan kasih satu pelajaran untuk kita. Lari dia. Bawa pergi sana itu kapal jalan, gelombang yang begitu besar terjang dia. Kita melihat masalah sehingga kapal itu mau tenggelam. Bisa kita artikan banyak. Kapal itu mau tenggelam. Mungkin pada waktu itu kita lari dari hadapan Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan. Kita tidak taat lagi, kita lari. Tuhan izinkan kepada kita mau tenggelam. Tenggelam apa? Mungkin kita ini penyakit sudah di ujung. Tinggal go it saja. Tuhan izinkan. Mati hidup ada di tangan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 6 dan 7. Dan saat itu juga kita melihat. Dia lari. Kapal itu mau tenggelam. Bisa-bisa kapal tenggelam menceritakan rumah tangga kita juga sudah di ujung. Mau hancur semua. Dan kapal itu juga mau tenggelam. Kita melihat usaha kita juga sudah mau hancur. Dengar baik-baik. Saya berdiri tadi, saya bilang Tuhan saya minta kuasa ini. Saya mendengar waktu Andre khotbah itu. Tuhan bilang kita tidak perlu takut. Rumah tangga kita hancur. Kita tidak perlu takut. Usaha kita hancur. Kita tidak perlu takut. Kita penyakit. Kuncinya satu. Hidup benar. Tuhan pasti tolong. Waktu Andre khotbah. Ya Tuhan betul. Ada berapa banyak orang dalam sakit. Dia berusaha ke dokter. Betul tidak salah. Dia berusaha ke sini, dia berusaha sini. Namanya usaha, tidak salah. Ada orang mungkin rumah tangganya sudah goncang, gancing, tidak karuan. Dia berusaha dengan cara apapun supaya dipulihkan. Betul tidak salah, namanya orang usaha. Ada orang yang usahanya sudah hancur. Dia berusaha untuk bangkit lagi. Cari pinjaman bank, cari pertolongan orang. Betul tidak salah. Ada kata satu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan takut. Ini usaha ini sudah goncang semua. Badai. Tapi kita melihat namanya Yunus. Waktu badai begitu banyak orang pada ketakutan.
Dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allah. Allah itu huruf kecil. Allah mereka. Allah merapu ke. Allah apa ke. Batu-batu ke siapa. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan. Yang punya kapal menolong Yunus. Dan maka itu terjadilah badai yang begitu besar. Yang punya kapal. Daripada kapalnya tenggelam. Karena gara-gara tolong Yunus. Dorang berusaha buang itu muatan yang ada di atas dek. Muatan itu di atas kapal dibuang semua. Hari Kamis saya saksikan. Pada waktu itu waktu masih kerja kapal di atas dek itu muatan itu begitu banyak. Truk-truk yang begitu banyak ada di atas kendaraan-kendaraan baru-baru. Di tengah laut gelombang besar, nakoda kontak kepada saya. Pak, bagaimana? Ini gelombang besar. Kalau kita tidak buang ini muatan, Pak, kapal pasti tenggelam, habis semua. Jadi saya bilang bagaimana? Apakah tidak bisa dipertahankan? Tidak bisa, Pak. Ini gelombang di depan. Dari samping dihantam, dari belakang dihantam. Berarti persoalan yang datang. Kami mau tenggelam. Kuncinya satu-satu supaya kapal ini bisa goyangnya enak. Kita buang muatan. Cara buang muatan bagaimana? Saya bilang, ini ada lasing, Pak. Lasing itu diikat semua. Kapal barang-barang diikat semua. Potong ini langsung. Potong. Waktu potong itu kapal goyang sini, muatannya jatuh. Kapal goyang sini, muatannya jatuh. Buang itu truk-truk, jatuh. Mobil-mobil jatuh semua. Rugi berapa banyak. Nah ini juga dia buang. Karena apa? Dia muat Yunus. Karena apa? Dia tolong sama Yunus. Sebenarnya orang kalau sudah ketemu itu masalah, ini kapal ini, ibaratnya kita manusia tahu orang salah, kita tahu ini terjadi macam gini, kita panggil dia, kita omong. Kau salah apa? Sore nanti kan kita akan makan perjamuan kudus. Kau salah apa? Kenapa bisa macam begini? Kalau dia ceritakan segala semua, ayo sudah bertobat. Jangan kita back sama dia lagi. Kita back, kita ikut juga jatuh. Sehebat apapun kita hebat. Kalau kita back orang yang sedang salah, kita juga ikut diseret. Jangan kita back orang yang salah. Kita harus berbicara kepada mereka. Kau salah apa? Ibu Retno sakit. Bu, ibu ini salah apa, Bu? Iya, Pak. Saya begini. Ya minta maaf. Ya seampun. Jangan ampun. Bertobat. Tapi jangan kita back sama dia. Orang yang salah jangan kita back. Kita tegur, jangan takut. Saya saat ini mulai keadaan pandemi banyak orang yang saya tegur. Saya tegur habis-habisan mereka. Kapan lagi baru kita bisa tegur, sadarkan mereka? Kalau mereka punya kekuatan, kita tegur kepada dia, habis kita. Sebentar pengacara datang, kita ditangkap. Tapi kalau kita ini tegur mereka dari dalam, dia langsung. Karena apa? Saya pernah mengalami. Pada waktu saya dalam posisi di bawah, saya ditegur. Habis-habisan, saya terima, ya sudah. Saya salah. Tapi kita melihat yang punya kapal, dia tolong. Dia rugi. Dan kita melihat apa yang terjadi. Ayatnya yang kelima. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu. Untuk meringankan. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Dan berbaring di situ, lalu tertidurlah dengan nyenyak. Kita belajar di sini, orang dalam keadaan susah, dalam keadaan masalah. Ini Yunus ini bisa turun di bawah kapal. Di kapal itu ada dek, ada palka, di bawah itu ada tank top. Loh Pak, Bapak tahu? Saya tahu semua.
Dia turun ke tank top, sembunyi di bawah. Dan dia tidur. Saya berpikir-pikir, saya renungkan sampai di sini di firman Tuhan. Tuhan Yesus waktu dia bawa murid-murid seberangi Galilea, gelombang besar, Tuhan Yesus tidur. Karena Tuhan Yesus benar. Tapi murid-murid yang berteriak, tolonglah kami, kalau kau tidak tolong mati. Tapi Tuhan Yesus tidur. Benar itu Tuhan Yesus. Tetapi ini Yunus ini, sudah berbuat salah, dia bisa tidur. Ini manusia dablek. Dia sudah salah. Dia tahu keadaan begini, sebenarnya kan harus menyesal. Ini enggak, tidur, masa bodoh. Ini namanya dablek. Tahu itu salah, datang minta maaf. Bukan cuek. Bukan masa bodoh. Itu namanya dablek. Atau bebal. Pak, Bapak ngomong ini keras, Pak. Tapi ini, saya percaya kalau berbicara saat ini, Bapak Ibu betul-betul bisa merenungkan. Boleh ini COVID, boleh pandemi, boleh apapun goncang. Kita ini tidak akan goncang. Kita bukan orang yang digoncangkan. Jangan dablek. Tapi Yunus ini dablek, sudah berbuat salah. Masa bodoh, lihat orang susah, segala semua tidur. Tapi ada juga firman Tuhan mengatakan seperti Paulus. Pada waktu itu dia seberangi, dia naik kapal, ada 276 orang kalau saya tidak salah. Di atas kapal gelombang besar mereka mau tenggelam. Tapi pada waktu itu malam Tuhan kasih mimpi kepada Paulus. Ada orang benar, satu aja diselamatkan, tapi itu pasti diselamatkan. Selamat, karena ada orang benar. Tetapi Yunus ini sembunyi, dablek. Tolong. Ada di antara kita yang suka dablek-dablek itu. Tobat. Kalau kita tidak tobat, habis kita. Kita salah, kita datang, kita omong baik-baik. Jangan kita dablek. Kita menyusahkan orang, kita datang, Pak mohon maaf Pak, saya menyusahkan. Saya belajar, saya introspeksi diri juga. Tapi Bapak Ibu juga. Coba kita lihat Daud. Dia bilang saya salah. Itu kan istrinya Uriah, Betseba. Saya salah. Dia tidak dablek. Bukan Nathan datang marahin sama Nathan. Ngapain kau tegur saya? Tidak. Tapi disinilah Tuhan minta. Jangan kita seperti Yusuf. Sehingga pada waktu itu nakoda cari. Di mana ini? Siapa yang salah? Nakoda dituntun sama Tuhan. Diberikan hikmat sama Tuhan, turun ke tank top, turun ke bawahnya kapal. Orang lagi susah kau tidur. Ayo bangun. Manusia apa kamu? Dari mana kamu ini? Saya dari Ibrani katanya. Kenapa? Baru dia cerita. Saya ini lari dari hadapan Tuhan. Ayo undi dulu. Ternyata Yunus yang membuat sial. Orang yang lari daripada Tuhan hidupnya itu sial. Yunus yang membuat sial. Gara-gara Yunus kapal ini masalah. Maka itu kita jadi orang, coba jadi orang jangan membawa sial, membawa apes. Gara-gara kita ini kapal mau tenggelam. Gara-gara kita rumah tangga kita mau hancur. Gara-gara kita usaha kita mau hancur. Gara-gara kita. Ini Yunus gara-gara kamu. Diundi. Apa yang terjadi Bapak Ibu pada waktu diundi? Oh Yunus kamu. Gimana cara supaya laut ini bisa tenang? Apa yang Yunus katakan? 5 bagian B. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal dan paling bawah. Berbaringlah di situ lalu tertidurlah dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berseru kepada Allah. Allah huruf besar Tuhan kita. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa.
7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui, karena sia-sialah kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapakah kita ditimpa oleh malapetaka itu? Apakah pekerjaanmu? Dari manakah engkau datang? Apakah negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dia tahu Tuhan itu yang mempunyai lautan dan daratan. Dia takut sama Tuhan. Dia tahu, kita ini tahu Tuhan ini yang menyelamatkan kita. Bahkan dia katakan di dalam ayat 10, orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah ku berbuat? Sebab orang-orang ini mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. 11, dengar baik-baik. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu. Tahu bagaimana cara awak kapal atau nakoda bertanya kepada Yunus. Dia bilang sudah, supaya badai yang bergelora yang begitu hebat, yang menghantam kapal ini, kuncinya satu, angkat saya buang. Buang ke laut, itu saja. Dan kita lihat di sini, pada waktu dibuang ke laut, apa yang dikatakan firman Tuhan, laut itu menjadi reda. Jadi kadang kita di dalam satu rumah tangga, kita di dalam satu jemaat, kita ada di dalam satu kumpulan, ada juga orang-orang yang tidak benar. Ya. Supaya orang-orang itu tidak benar, supaya bisa jadi bagus, buang kepada dia. Yunus itu dibuang. Dan pada waktu Yunus diangkat buang, kita melihat saat itu juga reda. Tuhan kita Yesus Kristus tidak mempunyai rencana yang jelek untuk kita. Dia punya rencana yang baik. Maka itu di dalam Yohanes 10 ayat 10. Tuhan datang membawakan kehidupan. Tapi pencuri datang membinasakan kita. Jadi perlu kita tahu dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak perlu takut. Kalau kita ada masalah kita periksa diri. Yang salah ini apa? Kita berubah. Sebentar ada perjamuan kudus. Sebelum kita makan kita periksa diri. Kita bertanya yang salah ini apa Tuhan? Kadang saya melihat ada orang. Saya tahu kehidupannya, mereka sudah lama, bagaimana sepak terjang mereka dan lain-lain. Saya berbicara dan berdiri dari atas mimbar, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah, kita periksa. Karena ini firman Tuhan. Dia merasakan bahwa dia sudah benar, dia langsung berdiri. Padahal dia lagi habis-habisan di rumah, dia lagi berbuat dosa dan lain-lain. Saya hanya geleng kepala. Cialat ini kalau begini. Kita tidak usah takut kepada manusia. Kita datang kepada Tuhan. Dia periksa. Kita periksa. Berbalik. Tidak usah susah. Kita melihat pada waktu itu apa yang terjadi. Mereka mengambil Yunus itu. Tuhan tidak mau Yunus binasa. Tuhan tidak mau Yunus itu tenggelam. Mati. Waktu mereka buang kepada Yunus, firman Tuhan mengatakan, di situ ada ikan yang besar. Dikatakan di dalam terjemahan yang lain seperti penuntun-penuntun Alkitab, itu ikan mungkin ikan paus yang besar datang selamatkan Yunus. Datang selamatkan Yunus. Dan kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu ikan paus selamatkan Yunus, apa yang terjadi? Di situ Yunus ada di dalam ini sadar. Kadang kita jadi manusia. Waktu sudah ditelan sama ikan paus dulu. Waktu kita sudah menghadapi masalah dulu. Baru kita mau sadar. Yunus seperti itu.
Ayatnya yang ke-15 kita melihat. Yunus 1 ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk kuasanya Tuhan. Karena gara-gara Yunus. Orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kita ini jadi anak Tuhan. Ya. Tuhan minta kadang berbicara tidak mau dengar dan lain-lain. Segala semua kita marah dan lain-lain. Masuk di dalam perut ikan dulu baru mau. Hari Kamis saya dengar ini firman Tuhan. Saya duduk, saya renungkan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya. Saya buka HP yang mana kita sudah share kepada jemaat. Ini ada doa malam. Orang ini jarang-jarang datang. Ya, tapi di situ saya lihat dia ada lihat. Saya kirim khusus di WA-nya dia. Dan saya berkata, kamu juga sama. Harus dimasukkan di dalam perut ikan baru kau tobat. Bahasa seperti saya ini kasar sekali. Ya. Kamu ini sama, saya bilang. Kamu harus dimasukkan di dalam perut ikan. Baru kamu mau tobat. Kalau kau tidak masukkan di perut ikan, kau tidak akan tobat. Dia diam. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Jangan iya saja, saya bilang. Harus berbalik. Kau ingat bagaimana Tuhan sudah menolong kamu dengan begitu luar biasa. Jangan kau lupa, jangan kau tinggalkan Tuhan. Karena gara-gara duniawi yang fana ini. Kamu harus dimasukkan dulu di dalam perut ikan. Kadang kita harus dimasukkan dalam perut ikan. Dan kita melihat Yunus waktu dimasukkan di dalam perut ikan. Tuhan tolong. Dia bertobat. Dia bertobat. Maka itu di dalam Ibrani 12 ayat 11 tolong dikeluarkan. Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Yunus ini berdosa, dia dapat ganjaran. Waktu ada ganjaran, dia tidak mendapatkan sukacita. Ada di dalam perut ikan, tidak enak. Ya. Tetapi duka cita dia di dalam perut. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita ini. Yang sudah diizinkan Tuhan menghadapi itu. Tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tapi di balik daripada itu ada satu rencana Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Dan di situ saya renung-renungkan. Anak kita yang di depan ini, Noldi. Ini anak saya. Dia adalah orang yang pintar. Dia adalah orang yang keras. Dia adalah orang yang vokal. Saya monitor banyak vokal orang ini. Tuhan mau supaya dia punya kepintaran dipakai. Tapi kerasnya dilemah lembutkan. Vokalnya itu diturunkan. Namanya orang pintar kan dia pakai akal. Vokal orang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mau berbicara susah. Tapi Tuhan izinkan kepada dia. Itu semua Tuhan izinkan. Pada waktu dulu dia pintar, dia keras, dia vokal. Sekarang dia masih pintar. Mohon maaf, badannya kecil. Kurus seperti Esi. Ya. Dia jalan macam sini kamu Nabi. Dia jalan macam begini, mana ada perempuan mau sama dia. Wong kurus, orang timur bilang kudu. Kudu itu kecil. Tapi waktu itu Tuhan tegur dia. Tuhan masukkan dia di rumah sakit. Mungkin Tuhan tahu waktu ada di rumah sakit itu. Wah ini kalau saya sembuhkan kepada dia. Dia masih vokal, dia masih keras. Masukkan saja terus. Dibikinkan sama dia tambah darah, tambah minyak, tambah sopi, tambah apa segala setiap hari. Sudah tidak berdaya. TBC paru. Masukkan isolasi. Kita kadang harus dimasukkan dalam isolasi. Isolasi yang di situ diizinkan orang yang setiap hari mati di kiri kanan. Aduh, mati saya. Tapi sesudah itu Tuhan melihat. Noldi ini gimana ya?
Kalau saya sembuhkan dia, kira-kira masih vokal enggak orang ini? Masih bahasa Jawa bilang masih mokong apa tidak? Tuhan lihat, oh setengah-setengah. Setengah-setengah. Masukkan lagi. Bukan isolasi lagi, isolasi. Tapi saat itu Tuhan sudah lihat, oh ini udah kapok-kapok Lombok. Tapi tidak apa-apalah, saya pulihkan dia. Kalau dia kapok Lombok, saya masukkan lagi sama dia. Saya hanya melihat. Pada waktu dia keluar dari rumah sakit ini, firman Tuhan bilang, ganjaran tidak mendatangkan sukacita, malah duka cita. Pada waktu dia selesai sembuh, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan kasih sama dia ini gemuk kayak macam begini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Siapa yang tidak mau sekarang lihat Noldi ganteng kayak macam begini? Betul kan? Silakan duduk. Perut gede. Orang Cina bilang putaung. Ya. Siapa yang tidak mau lihat Noldi sekarang? Gagah. Rambut dipotong cepat. Main musik. Bawa alat musik bass. Ikut masuk di dalam YouTube, mungkin minggu depan sudah keluar. Kalau dulu ngomong langsung mau makan orang. Sekarang kalau ngomong sudah ini. Di balik daripada itu Tuhan kasih. Coba kita lihat. Mama Dope renungkan baik-baik. Inilah caranya Tuhan. Kadang Tuhan itu bukan tidak bisa. Kadang Tuhan izinkan kita harus ada dulu masuk di dalam padang gurun. Harus masuk di perut ikan. Dan kita belajar nanti sore. Bagaimana Yusuf dipakai sama Tuhan. Pergi ke Niniwe. Orang di Niniwe itu kota-kota yang di sana yang mau ditunggang balikan. Tuhan pakai Yunus. Semua bertobat. Ajak mereka berpuasa. Tuhan kasih kuasa. Nah ini juga sama. Tuhan kasih seperti ini. Tuhan tolong. Dan besok kita melihat adiknya besok mulai kerja. Mana Ina? Ina, mana dia berdiri? Berdiri kamu, sini. Ya. Ayo sini, mari anak. Ya. Ini juga. Nah, dia korekan kakaknya, kakak dia bilang. Ini besok doakan, besok dia mulai kerja. Besok dia mulai kerja. Besok dia mulai kerja. Saya hanya pesan kepada dia. Dia libur sekarang, dia mulai kerja. Besok mulai masuk kerja. Ya, nanti tolong menghadapi Ko Alek supaya itu Om sudah bicara semua kamu kerja. Ya, kerja di sana jangan kepala batu. Kita ikut orang, kita harus belajar. Nanti Ko Alek yang bimbing kamu. Tapi ingat, kayak kakakmu dulu waktu di sana bekerja, uang semua pegang sendiri. Tapi kalau kau kerja juga dapat uang, mama yang pegang. Ngerti ya? Ya Naya, nah, silakan. Ya, dia besok mulai kerja. Saya senang. Anak-anak kita dididik begitu luar biasa. Mereka bekerja, mereka dapat hasilnya. Diorang berikan kepada orang tua. Papa ini, mama ini uang. Mereka sedangkan mereka sendiri pegang alat cukupnya saja. Maka itu kemarin Hendri bilang, Om saya juga mau. Om saya juga mau. Ada orang berkata kepada saya, Pak, Hendrik itu anak luar biasa, Pak. Hendrik itu anak luar biasa, Pak. Waduh, cakep kalau kerja itu luar biasa. Cuma kadang, Pak, mohon maaf, bongolnya katanya. Maka mereka ngomong, mohon maaf Hengki dan Ivon. Kalah Josi itu. Josi itu cuma dia hanya taat, tenang. Ya, tapi untuk kreatifnya kurang. Perlu ditumpang kaki. Tapi ini satu kreatifnya bagus, cuma kadang bongolnya. Jadi kemarin dia bilang, Om saya juga mau, dia bilang kerja. Saya bilang gampang, berubah kamu. Berubah kamu, pasti siap. Tuhan kita Yesus Kristus sudah siap semua. Ya, Tuhan pakai saudara Alek untuk menguasai itu perusahaan. Dan semua karyawan-karyawan yang ada itu dipinggirkan. Dan nanti Alek yang menentukan siapa yang masuk, siapa yang masuk, siapa yang masuk. Kita semua. Jadi langsung saya bilang, masukkan
ini ina. Oh ya memang sudah jadi ina dulu masuk. Tapi marilah kita jadi orang. Kita bekerja, kita punya tanggung jawab. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan perusahaan, pimpinan, menyenangkan yang di gereja, segala semua. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari pemusik singer. Haleluya.